Menurut keyakinan saya, Gumai itu adalah penipu. Sekali lagi saya katakan, menurut keyakinan saya, peramal Gumai itu adalah penipu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi kalau Anda tidak mau ditipu, kalau Anda lolos dari penipuan, jangan skip video ini, tonton sampai habis. Kenapa saya mengatakan bahwa peramal Gumai ini adalah seorang penipu? Alasannya itu karena dia menggunakan cocok logi. Nah, yang jadi pertanyaan, cocok logi seperti apa? Jadi biasanya para peramal-peramal gadungan ini ya, seperti Gumai ini yang banyak followersnya ini ya. Mohon maaf bagi followersnya ya. Saya harus jujur di sini ya. Jadi biasanya menggunakan istilah cocok logi. Ya, seperti yang viral baru-baru ini yang terjadi di Jawa Barat ya, yang terjadi longsor di Cisarua ya. Jadi banyak orang tuh mengatakan bahwa ternyata ramalannya itu benar, ternyata ramalannya itu akurat dan sebagainya. Itu kan cocok logi ya. Saya juga bisa mengatakan misalnya nih ya, saya akan mengatakan kita ambil contoh misalnya nih ya, gua bisa ngeramal tahun ini, tahun 2026 ini pasti ada artis yang meninggal. Ya, ini cocok logi guys. Tapi nanti lihat tahun 2026 ini pasti ada artis yang meninggal. Karena di Indonesia kan banyak artis ya, ada ribuan artis ya, pasti ada yang meninggal dong. Ya kan, masa nggak ada yang meninggal, baik artis yang tua maupun artis yang muda, ya pasti ada yang meninggal dong ya. Jadi namanya cocok logi ya. Kemudian apalagi ya, nanti pasti akan ada yang namanya bencana di Indonesia tahun 2026. Pasti ada bencana dong ya, setiap negara itu ada bencana ya. Jadi menurut saya pribadi, peramal ini adalah peramal gadungan gitu, jangan dipercaya guys. Hanya orang bodoh ya yang percaya ramalan-ramalan murahan seperti ini ya. Kemudian asal selanjutnya misalnya secara logis ya, kalau kita berpikir logis, kita berpikir secara rasional, kalau Gumai ini bisa meramal dengan akurat, kenapa triliuner yang ada di Indonesia, kenapa konglomerat seperti misalnya yang punya BCA ya, ya orang-orang terkaya di Indonesia lah ya, kenapa nggak disewa aja ini ya, si Gumai ini, supaya apa? Supaya beli saham gitu. Jadi di Indonesia itu kan, bursa saham itu kan sangat-sangat banyak sekali ya. Lebih banyak uang di bursa saham Indonesia daripada di bank. Ya, ada puluhan ribu triliun ya duit yang beredar di bursa saham di Indonesia. Nah, kalau misalnya dia bisa meramal ya, saham apa yang bisa naik bulan depan, kenapa para triliuner ya, seperti yang punya BCA, Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya, orang-orang terkaya di Indonesia ya, Pragojo Pangestu dan lain sebagainya, kenapa nggak nyewa gitu, nggak mempekerjakan ini ya? Harusnya kan bisa mempekerjakan orang seperti ini ya kan, Gumai ini. Jadi dia cuma cocok logi guys, jangan dipercaya ya. Itu cuma hiburan-hiburan aja ya. Korbannya itu ya kasihan banget ya para SDM rendah. Jadi kita masyarakat Indonesia jangan mau dibodoh-bodohin ya. Ini yang bikin negara kita nggak maju ya. Korbannya itu SDM rendah. Dia seorang konten kreator itu harusnya memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pembelajaran kepada masyarakat, bukan malah membodohi dengan teori cocok logi ya kan. Kalau dia bisa meramal ya, kenapa dia tidak kaya raya? Harusnya kan dia salah satu orang terkaya di Indonesia. Karena apa? Karena dia bisa meramal, misalnya dia bikin usaha, apakah usahanya akan lancar atau tidak. Ya kan, dia bisa pinjam duit sama siapa kayak gitu kan, terus bikin usaha. Apakah usahanya itu lancar atau tidak kan? Harusnya dia bisa meramal. Jadi yang percaya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat bodoh sekali ya, orang-orang yang SDM rendah gitu ya, orang-orang yang primitif ya, orang-orang yang percaya hal-hal seperti ini ya. Jadi peramal ini menurut saya pribadi itu ya, menurut keyakinan saya nggak ada bedanya dengan dukun ya. Dukun juga seperti itu ya. Jadi kalau kita pergi ke dukun itu berobat, biasanya ya, misalnya nih ya, kita pergi suatu dukun misalnya, dukun itu akan mengatakan, biasanya nih ya, akan mengatakan, oh dulu saya pernah menyembuhkan yang namanya penyakit diabetes ya, saya pernah menyembuhkan yang namanya kanker dan lain sebagainya. Tapi ya, yang tidak diketahui oleh mayoritas orang Indonesia, ada rahasia dukun. Saya akan bongkar di sini. Ya, mudah-mudahan dukun jangan ada yang marah ya. Jangan disomasi saya sama dukun ya. Jadi gini guys, sebenarnya yang sembuh itu bukan karena dukun itu sendiri kalau dia berobat ke sana, tapi karena kebetulan. Jadi kalau kita berpikir secara rasional, misalnya kalau dihitung-hitung misalnya nih ya, yang berobat ke dukun itu katakanlah misalnya 1.000 orang.
yang sembuh cuma satu, tapi yang 999 itu kan nggak dibongkar tuh ya, nggak dibongkar. Ya kalau misalnya cuma satu orang yang sembuh, 999-nya tuh gagal, kenapa kita harus berobat ya kan? Itu namanya kebodohan ya kan, itu kan cuman kebetulan doang ya, sama seperti peramal Harguma ini ya. Ramalan dia itu yang benar itu cuman 1-2% doang gitu ya, 98%-nya gagal total. Nggak percaya? Coba nanti ya tantang dia ya, atau nggak apa-apa ya, ketemuin sama gue gitu ya. Ya saya akan menantang ya, apa yang bisa dia ramal, bulan berapa, misalnya dia meramal 2 bulan ke depan, misalnya 3 bulan ke depan ya, jam berapa ya, kemudian apa yang terjadi harus dicatat, bikin materai, apakah terjadi atau tidak, gitu guys. Ya tapi kan kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dikata-katain menghina para peramal. Enggak, jangan gitu guys. Kenapa ada peramal seperti ini di Indonesia? Kenapa banyak peramal seperti ini di Indonesia? Bahkan ya Pak KDM juga bikin video ramalan itu di channelnya. Menurut saya ini tidak tidak ini guys ya, tidak produktif sekali ya. Ya seolah-olah Pak KDM ini mengendorse si peramal ini ya. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Jadi mohon maaf bagi Pak KDM ya. Anda nggak boleh seperti itu karena Anda adalah orang yang sangat berpengaruh. Kalau Anda mengendorse penipu seperti Harguma ini akan sangat-sangat berbahaya sekali bagi kemajuan bangsa kita. Kalaupun ramalan itu benar, itu cuma kebetulan, cocok logi ya, cuman 1% gitu ya, 99%-nya salah gitu. Ya, jadi kalau saya perhatikan di Indonesia itu banyak banget orang yang percaya hal seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita mayoritas SDM rendah. Menurut data ya, saya tidak ngarang-ngarang ya. Menurut data, SDM kita itu sangat-sangat rendah sekali ya. IQ kita itu di bawah 78 ya, rata-rata 78. Jadi IQ rata-rata 78 itu, mereka itu tidak bisa berpikir rasional ya. Kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dimarahin gitu. Jadi jangan percaya gitu ya, peramal atau dukun seperti ini, jangan percaya ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, sebenarnya saya tidak terlalu menyalahkan peramal ini ya, Harguma ini, tapi yang saya salahkan itu masyarakat Indonesia. Kenapa banyak followers daripada Harguma ini? Karena banyak orang yang bodoh di Indonesia gitu, yang percaya gitu hal-hal seperti ini ya. Jadi semakin banyak followers daripada Harguma itu artinya semakin bodoh orang Indonesia. Ya, itu tandanya guys. Jadi ini nggak produktif ya. Orang-orang seperti ini harus di-report ya. Nggak boleh dikasih panggung orang-orang seperti ini ya. Sebenarnya orang-orang seperti ini juga sebenarnya sadar bahwa ramalan mereka itu cuma cocok logi ya, cuma tebak-tebakan. Tapi kan ada followernya, itu yang jadi permasalahan ya. Ada followernya. Kalau ada followernya itu artinya sangat berbahaya sekali ya. Jadi saya mengkritik followernya, tidak hanya Harguma ini, tapi followernya juga karena mengikuti orang yang kurang produktif seperti ini ya. Lebih baik apa? Lebih baik mengikuti orang yang kompeten gitu ya. Ada banyak tuh ya orang yang kompeten di Indonesia. Jadi jangan diseriusin guys. Kalau misalnya cuma hiburan doang ya nggak jadi masalah ya. Tapi kan permasalahannya di Indonesia itu hal seperti ini kan diseriusin ya. Percaya banget gitu. Oh bahwa ini bisa meramal ya. Dan ini bisnis guys. Dugaan saya ya ini dibisnisin ya. Kalau misalnya nih mengundang Harguma ini ke suatu daerah misalnya ya, kan pakai duit tuh ya. Kemudian dia dibayar dan sebagainya. Sama seperti dukun ya. Dukun itu kan dibayar ya, nggak ada tuh dukun yang gratis, mana ada dukun yang gratis ya. Lagian kan dukun kan mengatakan bahwa kasih seikhlasnya aja, tapi kalau dikasih 2.000 kan nggak mau kan. Minimal berapa? Minimal 200.000 ya, 2 juta kali berapa orang tuh ya. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bikin negara kita tidak maju. Tolonglah ya yang nonton video ini, jangan meladeni orang-orang seperti ini. Kalau kita meladeni orang-orang seperti ini, kapan majunya coba kita? Lebih baik kita mengidolakan ilmuwan ya, mengidolakan orang-orang yang ilmu pengetahuan. Tapi kalau saya perhatikan di Indonesia itu ya, orang-orang yang berpikir logis gitu, yang jujur itu biasanya akan dikucilkan. Nah, nggak percaya nanti coba lihat, nanti pasti banyak yang menghujat saya nanti, fans-fans daripada Harguma ini. Jadi Harguma ini menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya adalah seorang penipu ya. Ya, dia membodohi masyarakat Indonesia supaya bodoh gitu ya. Saya yakin dia sadar bahwa dia melakukan ini semata-mata untuk cari duit ya. Tapi jangan seperti itulah ya. Jangan seperti itu ya. Ini bikin kita tidak produktif ya. Bahkan KDM sekalipun
terpengaruh gitu ya, KDM sekalipun bikin di channelnya video-video daripada Harguma ramalan daripada Harguma ini sangat tidak produktif sekali ya, sangat tidak produktif ya. Kalau kita mau jalan negara maju ya, nggak percaya ya, coba share video ini ya, saya tantang Harguma ya untuk meramal saya. Di luar negeri pernah tuh kejadian seperti ini ya, kejadian ramalan daripada Harguma ini pernah tuh ya, ada peramal di luar negeri. Tahu apa yang terjadi? Ketika seseorang diundang ya untuk meramal gitu ya. Misalnya nih ya, face to face lah ya. Misalnya saya dengan Harguma misalnya. Lalu Harguma mengatakan, saya bisa meramal Anda. Coba ramal saya 1 menit ke depan. Ya, lalu dia mengatakan 1 menit ke depan Anda akan duduk misalnya atau akan baik-baik aja. Tapi tiba-tiba saya nampar gitu ya si peramal itu. Apakah dia bisa meramal itu? Nggak bisa kan? Sama seperti itu. Peramal itu nggak ada yang bisa akurat guys. Itu cuma cocok logi. Cuman karena kita aja yang mohon maaf ya, IQ-nya setara gorila, ya banyak yang bodoh di Indonesia sehingga banyak korban seperti ini. Jangan seperti itulah. Ya, hal ini sama seperti kasus daripada Willy Salim ya. Willy Salim juga kan sebenarnya itu kan settingan ya, giveaway settingan dan lain sebagainya. Ya, kita dibodoh-bodohin ya, kita nonton sampai jutaan ya. Padahal itu settingan ya. Jadi jangan percayalah hal-hal seperti ini ya. Hal-hal yang tidak produktif ya. Lebih baik kita fokus gitu ya untuk memajukan bangsa kita ya, yang memperdalam SDM gitu ya. Kemudian kita fokus riset ya, ilmu pengetahuan dan sebagainya ya. Jadi channel-channel yang harus direkomendasi itu adalah channel-channel edukasi gitu. Ada banyak kok channel-channel edukasi yang ada di Indonesia seperti channelnya Pak Gita Wirawan ya. Kemudian Bagus Mulyadi ya, ada banyak tuh ya. Guru Gembul, ada banyak channel-channel yang mengajarkan kita untuk berpikir rasional. Ferry Irwandi, ada banyak ya. Ferry Irwandi khusus ekonomi ya. Ada banyak ya. Deddy Corbuzier juga bisa kadang-kadang ya, tapi kadang-kadang kumat juga gitu ya. Mengundang orang seperti ini juga. Kenapa orang-orang seperti ini diundang? Apa alasannya? Kenapa orang-orang bodoh seperti Harguma ini diundang? Apa alasannya? Tujuannya apa? Tujuannya supaya ya orang-orang itu tertarik gitu ya, nonton videonya karena banyak yang suka gitu ya. Jadi gini guys ya, menurut data manusia itu lebih fokus pada sesuatu hal yang viral-viral gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Harguma ini ya. Jadi yang dikatakan oleh Harguma ini itu kan cuma 1% ya yang benar ya. Tapi kita fokus pada yang 1%. Kenapa kita nggak fokus pada yang 99% yang keliru daripada tebakan daripada Harguma ini atau ramalannya? Itu yang perlu saya sampaikan di video ini ya. Ya, share video ini ke orang-orang yang percaya dengan ramalan-ramalan ya. Jangan seperti itu guys, karena banyak penipuan-penipuan di Indonesia. Ya, investasi bodong itu kan sebenarnya awal muasalnya kan dari sini nih ya. Karena investasi bodong itu mengatakan, oh saya meramal, ya nanti ini akan untung, usaha kita akan untung ya. Jangan seperti itu, nggak ada yang namanya ramalan. Kalau kita mau jadi negara maju itu jangan percaya yang namanya ramalan ya. Kalau cuma hiburan ya, lucu-lucuan, nggak jadi masalah, jangan diseriusin. Ini permasalahan kan diseriusin, ini sangat-sangat berbahaya sekali ya. Oke? Kalau Anda pengen keluarga Anda itu lepas dari yang namanya pembodohan seperti ini, share video ini. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM, salam rasional.